Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Ketika mobil itu terguling dan jatuh dari tebing, Linda sudah sangat gugup. Namun, semakin pada saat kritis hidup dan matinya, otaknya menjadi lebih sadar. Otaknya berpikir dengan cepat saat ini, dan banyak hal muncul di benaknya secara tiba-tiba. Karena kecepatan berpikir di benaknya, sepertinya waktu melambat. Ketika kendaraan niaga itu menabrak bongkahan batu di sisi tebing, Linda merasa seluruh tubuhnya hancur total akibat benturan keras tersebut. Untungnya, dia masih duduk di kursi mobil mewah sebuah kendaraan niaga. Kursi jenis ini sangat nyaman dan aman. Yang terpenting adalah bagian kontak tubuh sangat lembut. Bagian jok yang lembut bisa sangat mengurangi dampak besar pada tubuhnya, seperti meletakkan telur di dalam kotak yang dibungkus dengan kapas, dan titik keamanannya sangat meningkat. Karena itu, Linda masih mengalami inersia yang sangat besar saat hantaman tadi, hampir seluruh tubuhnya lemas dan hampir pingsan. Kerusakan besar bahkan meremas organ internalnya. Rasa sakit itu di luar imajinasinya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Pada saat ini, setelah kendaraan menabrak batu besar, ia terpental beberapa meter ke atas dan kemudian berguling ke bawah. Linda berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan tangannya ke dalam saku pakaiannya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu seukuran kotak cincin. Karena badan mobil masih berputar, dia hanya bisa menggenggam kotak kayu dengan kedua tangan, dan tidak berani melengah karena takut kotak kayu itu akan lepas. Karena dia tahu bahwa apa yang ada di dalam kotak kayu ini adalah satu-satunya sedotan penyelamat hidupnya. Linda dengan cepat membuka kotak kayu itu, dan ketika kendaraan itu akan bertabrakan di lain waktu, dia tidak ragu untuk memasukkan pil yang tersimpan di kotak kayu ke dalam mulutnya. Boom! Kali ini, dampak kendaraannya lebih serius. Kendaraan komersial itu langsung menghadap ke bawah dan menabrak batu besar. Dalam sekejap, pintu mobil Linda di sisi kanan hancur berantakan. Kekuatan dahsyat ini, pintu mobil yang berat itu langsung menghantam lutut kanan Linda, bahkan mematahkan kaki kanannya. Rasa sakit yang parah membuatnya menjerit. Kemudian, seluruh mobil mulai menggelinding dengan keras di atas bebatuan dengan keadaan lereng yang curam. Saat kendaraan itu terguling, Sona berulang kali menabrak bagian-bagian mobil dan terpontang-panting. Keadaannya sangat buruk sehingga dia telah kehilangan nyawanya. Linda hanya menyaksikan tubuhnya berguling-guling di dalam mobil sambil terisak. Dia ingin membantu tetapi dia tidak bisa. Bahkan untuk menjaga dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Dia hanya bisa melihatnya dan air matanya tiba-tiba jatuh di pipinya. Saat kendaraan menabrak lagi, jendela sudah benar-benar pecah karena kecepatan menggelinding terlalu cepat, sehingga tubuh Sona terlempar keluar jendela. Linda saat ini sudah putus asa dan menangis. Dia sendirian dan tengah menderita luka serius, dan hampir semua orak, organ dalam, dan anggota tubuhnya rusak parah. Dia bahkan merasa berada di ambang kematian. Namun, pil yang diberikan Tama padanya masih disimpan di mulutnya dan belum ditelan. Dia tahu bahwa pil inilah yang bisa menyelamatkannya di saat seperti ini. Jika dia menelannya lebih awal, mungkin dia akan mati saat kendaraan terguling dan jatuh. Oleh karena itu, hanya ada satu keyakinan dalam benaknya, aku harus bertahan dan bertahan. Lakukan yang terbaik untuk bertahan sampai akhir, dan kemudian serahkan takdir kepada Tuhan. Segera setelah itu, pikiran lain muncul di benaknya, tidak.
Bukan untuk menyerahkan takdir pada Tuhan, aku harus bertahan. Linda merasa bahwa dia akan kehilangan kesadaran. Di saat-saat terakhir, dia menggigit pil dan menelan pil dengan sedikit aroma obat ke perutnya. Detik berikutnya, Linda benar-benar sudah kehilangan kesadaran, dan tubuhnya masih terus berguling bersama mobil. Pada saat ini, kekuatan medis yang kuat larut di perutnya. Kekuatan obat itu menyebar dengan sangat cepat, dan dengan cepat mengalir ke setiap bagian tubuhnya melalui aliran meridian. Saat ini, tubuh Linda hampir kehilangan semua vitalitasnya. Namun setelah mengkonsumsi obat yang ampuh itu membuat tubuhnya seketika pulih. Ini seperti kota yang diliputi kegelapan karena pemadaman listrik. Dan, pada saat pasokan listrik tiba-tiba pulih, seluruh kota langsung menyala kembali. Saat ini Linda pulih dengan cepat. Kendaraan komersial yang dia tumpangi akhirnya jatuh ke dasar lembah. Kendaraan itu sudah hancur 100%. Bagian depan mobil benar-benar runtuh ke baris kursi pertama, semua jendela pecah, dan badan besi mobil juga dipotong menjadi lubang-lubang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya oleh batu. Dan seluruh mobil telah berubah bentuk, persis seperti kaleng susu yang diinjak kuat. Namun, kesadaran Linda terus pulih. Patah tulang rusuk, tulang kaki, lengan, serta luka di tubuh, otak, dan organ dalam semuanya dengan cepat mendapatkan perbaikan. Dalam sekejap, dia mendapatkan kembali kekuatan tubuhnya. Dia ingin melepaskan sabuk pengaman, tetapi steker sabuk pengaman telah rusak parah. Kursi di bawah tubuhnya juga telah berubah bentuk sepenuhnya karena benturan yang keras. Tapi untungnya, sabuk pengaman nyaris tidak bisa melingkari tubuh, dan tubuhnya juga bisa lepas dari jok yang rusak. Ponsel di bawah kakinya masih menyala. Meski layar ponsel sudah rusak parah, namun tetap menyala yang artinya masih bisa digunakan. Jadi Linda buru-buru meraih telepon di telapak tangannya dan segera lari keluar dari mobil. Pintu mobil tidak dapat digunakan lagi, tetapi jendela di kedua sisinya sudah pecah, dan itu bisa digunakan untuk dia keluar dari mobil. Dia meronta dan merangkak keluar dari mobil secepatnya. Saat ini, dia mendengar suara air mengalir dan pada saat yang sama mencium bau bensin yang menyengat. Tangki bahan bakar mobil jenis itu hampir selalu berada di bagian bawah mobil, dan sebagian besar tangki bahan bakar terbuat dari plastik. Meskipun tangki bahan bakar dirancang untuk dapat menahan tabrakan dan kecelakaan, pada dasarnya sulit untuk terlindung dari kecelakaan parah dan terguling 360 derajat seperti itu. Karena, tangki bahan bakar kendaraan niaga ini juga bocor terkena batu-batu yang ada di jurang. Sehingga isinya tumpah kemana-mana. Kendaraan niaga yang dinaiki Linda memiliki kapasitas tangki bahan bakar 70 liter. Dan pengemudi baru saja mengisi bahan bakar setelah kembali ke hotel, dan hanya berkurang lebih 10 liter untuk berkendara, dan setidaknya ada 60 liter bensin di dalam mobil. Bensin sangat kuat untuk menyulut api dan menyebabkan pembakaran. Belum lagi bensin 60 liter. Bahkan satu botol bensin kok yang besar sudah cukup untuk membakar mobil menjadi terak besi. Saat ini, kerusakan mesin mobil ini masih 80%, yang artinya busi mesin masih menyala dan nozzle injeksi bahan bakar terus-menerus menginjeksikan bahan bakar untuk mendorong pergerakan piston mesin. Begitu ada kebocoran bensin di dalam kompartemen mesin, nyala api kemungkinan besar akan keluar dari ruang mesin, dan kemudian menyulut semua bensin yang tumpah. Linda saat ini tidak berani menunda. Meski dikelilingi hutan lebat dan rerumputan, namun dia masih bisa untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa pergi menyusuri ke dalam hutan. Tepat ketika dia berlari kurang lebih 10 meter jauhnya, api yang kuat tiba-tiba meledak di belakangnya. Bensin mulai terbakar dari posisi ruang mesin dan menyulut bensin yang bocor. Bensin tersulut sangat cepat, dan dalam sekejap mata, kendaraan niaga habis terbakar. Linda berbalik dan melihat api yang menyala-nyala, air mata memenuhi matanya. Asistennya yang lain dan pengemudi yang menemaninya di sini harus mati sia-sia karena insiden ini.
Meskipun dia tahu bahwa mereka sudah mati sejak pertama kali terjadi benturan, dia masih merasa sakit teriris saat membayangkan tubuh mereka dibakar abis oleh api itu. Dan Sona, gadis kecil yang telah berjanji untuk belajar fotografi dengan dirinya beberapa menit yang lalu, saat ini sudah terpisah darinya. Setelah beberapa saat, Linda mengabaikan api itu, kakinya sedikit ditekuk dan perlahan berlutut di tanah, menutupi wajahnya dengan tangannya, menangis dengan getir. Ketika Linda sedang tidak yakin tentang apa yang terjadi di Nishitama, Tokyo, Jepang, Tama saat ini sedang bersiap untuk berendam di pemandian air panas hot camp di pegunungan di pinggiran Jakarta. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.